Oke, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini kan Pancasila dari Kewarganegaraan 12 Umur Sosial 4. Sehat semua. Setelah ini saya seperti biasa yaitu mengecek kehadiran kalian di dalam kelas. Saya mengabsen satu persatu. Absen pertama ada Adam Faisal, Alvin Rahman, Alea Rita Fitri, Pengaruh Sefa, Alia Farika, Amelia Nandani, Audiana Rizky, Aura Dina Suka, Bintang Satria, Desbora Merlin, Desta Nugra, Devira Putri, Gita Erika, Fajar Hidayat, Orzio Putih, Maria Florencita, Ahmad Muhammad Al-Tegar, Muhammad Asrul Zulmi, Muhammad Selvi, Muhammad Wahyu, Nabila Majid, Novi Indriya, Indra Fasul, Reki Cipta, Izen, Rista Eka Setiawati, Sedira Indra, Sarvana Aprisa, Sofiani Anjani, Ika Ayu Sartiani, Didi Indi, Isnurana. Oke, kesempatan ini saya akan memaparkan materi mengenai perlindungan dan penegakan hukum. Kalau menurut sumber belajar yang kalian bawa sekarang di LKS itu halaman berapa? 30, 20, 32, 29. Oke. Perlindungan dan penegakan hukum. Nanti yang pertama dari kompetensi dasar mengevaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk menjadi keadilan dan damaian. Tujuannya menganalisis hakikat perlindungan dan penegakan hukum, menganalisis peran lembaga penegak hukum dalam menjamin keadilan dan kedamaian, mengidentifikasi dinamika pelanggaran hukum. Jadi harapan dari pembelajaran hari ini perlindungan dan penegakan hukum bagi saya dan tujuan saya seperti ini. Next, berikutnya menurut Kamus Besar Bahasa Desa, hukum itu undang-undang hukuman bagi pelanggar, dan yang keempat adanya perlindungan dari pemerintah. Ini foto diambil dari pelanggaran yang dilakukan masyarakat desa khusus yang ada di ibu kota, memakai sapu, entah memakai alat dapur dan sebagainya, itu diamankan, dicari barang bukti itu dan nanti akan dilimpahkan kepada jaksa. Next, penahanan. Jika memang terbukti orang tersebut melakukan penganiayaan, KDRT atau pembunuhan, jelas akan ditahan. Itu saya pikir benar ya. Faktor berkaitan proses perlindungan dan penegakan hukum. Hukumnya itu sendiri, penegak hukumnya yaitu aparatur negara, entah itu TNI maupun Polri. Kalau TNI tugasnya menjaga keamanan. Kalau polisi tugasnya melindungi masyarakat, mengayomi masyarakat, menegak hukum. Tambah Polri atau nama panggilannya polisi. Benar ya? Memberikan layanan mengayomi masyarakat Indonesia.
Yang pertama, berikan pertolongan, perlindungan, benar ya? Yang kedua, kembar Jadi tangan. cuci tangan. Yang ketiga, menjaga waktu next berikutnya, ini foto-foto Kapolri atau pimpinan dari polisi. Juga kepentingan umum penegakan hak asasi manusia serta pemberantasan korupsi, kolusi dan saatnya kalau ingin mematenkan hak dagang kalian dan sebagainya bisa ke Keputusan hakim dalam diatur sepenuhnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009. Kekuasaan hakim di Indonesia dilakukan oleh Mahkamah Agung. Untuk materi perlindungan dan penegakan hukum, saya kira sudah tersampaikan semua sampai dengan pembahasan dari tujuan pertemuan perlindungan dan penegakan hukum yang kita bahas hari ini. Kira-kira sampai sini ada masukan mengenai materi perlindungan dan penegakan hukum? Setiap negara punya advokat atau tidak? Setiap negara pastinya memiliki advokat terkhusus seorang terdakwa yang tidak memiliki apa ya istilahnya, tidak memiliki mata pencarian yang pasti atau tidak memiliki uang untuk membayar mereka, sehingga mereka mendapatkan advokat itu secara cuma-cuma tanpa membayar yang didapatkan dari pihak terdakwa. Entah itu di negara yang sekaligus apa ya, yang belum berkembang, ataupun di negara yang masih kategori lagi terjadi perang dan sebagainya, seperti di Ukraina atau Palestina. Tetap setiap negara itu mempunyai bantuan hukum atau penasihat hukum dari masing-masing pemerintah tersebut. Kalau misalnya warga negara Indonesia pertemuan hari ini tentang perlindungan dan penegakan hukum, tadi ada satu pertanyaan yang bagus sekali dari Mas Ista terkait tentang apakah semua negara itu memiliki penasihat hukum. Sudah pasti, jawaban sudah saya sampaikan tadi, meskipun negara tersebut lagi berkonflik, tetap ada bantuan hukum apabila ada yang terlibat kasus di negara itu. Untuk pembelajaran hari ini mungkin sampai sini terkait dengan perlindungan dan penegakan hukum. Untuk minggu depan yang akan kita bahas yaitu dinamika dan pelanggaran hukum. Jadi silakan dipelajari di rumah dan minggu depan kita bahas bareng-bareng terkait materi ini. Nah, untuk kali ini Pak Chandra tidak memberikan penugasan karena fokus pada materi selanjutnya supaya materi tersampaikan, supaya materi itu bisa kalian resapi, kalian tangkap, kalian mengerti, bisa mengaplikasikan nantinya kalian di masyarakat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam pertemuan hari ini. Apabila ada perkataan saya yang kurang berkenan, mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.